Oke, berarti Rangga nih misalkan ada trouble di rumah, kulkasnya ibu rusak, blender tangga rusak, itu kamu bisa memperbaiki berarti ya? Bisa, Pak. Kamu bisa trouble sendiri terus diperbaiki sendiri bisa ya? Berarti kamu bisa ngerjain orang tua kamu ya? Jadi kulkasnya dirusak gitu terus, Bu tak perbaiki, kongkosnya 500.000 padahal ya gak dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua berada di channel Sekar TV? Ya, kembali lagi dengan saya Widodo Pangestu yang seperti acara biasanya ada di acara Tawur Tanya Jawab Agak Ngawur. Oke, kali ini saya akan ditemani oleh seorang artis atau juara SMKP Negeri 3 Malang yang lain yang tentunya sangat berprestasi dan bisa dibanggakan. Ya, salah satu kamu kan sudah. Ya, saya sudah. Terus kamu kok kesini lagi tuh ngapain? Ya. Yang nyoteng siapa? Iya. Bukan kamu, bukan kamu. Oke, tidak perlu menunggu lama, langsung kita panggil aja peserta terbaik juara 1 LKS Wilker 3 dari bidang lomba refrigerator dari jurusan Teknik Audio Video. Yuk, silakan kesini Mas. Oke, tepuk tangan dong. Keren. Silakan duduk dulu. Wah, ini sudah pakai APD ya, lengkap ya. Oke, tapi tidak lengkap rasanya apabila kita hanya memanggil seorang talentnya saja. Kita juga panggil pelatih terbaiknya. Yuk, silakan datang ke studio Pak Mursid. Langsung di sini ternyata Pak Mursid. Apa kabar Pak Mursid? Alhamdulillah. Kalau ini, oh ya, saya belum kenalan dulu. Siapa namanya Mas? Rangga. Dilepas dulu dong maskernya, biar pemirsa dari Sekar TV tahu semua wajahnya. Rangga nama lengkapnya? Nama lengkapnya Rangga Aldi Putra Pratama. Asal SMP saya asalnya dari SMP Islam Karangploso. SMP Islam Karangploso, swasta juga ya? Iya, swasta. Rumahnya? Rumah saya di Ngijo, Pak. Ngijo mana? Karangploso. Ngijo itu Ngijonya Kagrengan, dusun Kagrengan. Ya. Ya. Berarti bukan termasuk yang kota gitu ya? Bukan. Tidak, kurang familiar di Google Map juga ya? Tapi ternyata bisa juara lomba refrigerator. Apa kabar Rangga? Baik ya? Pak Mursid, bagaimana? Oke, ini bisa diceritakan nih. Entah Pak Mursid dulu apa Rangga dulu. Bagaimana perjuangannya di LKS Wilker 3 sampai juara 1. Dan sekarang saya buka rahasianya, yang jadi andalan SMKP Negeri 3 Malang setiap LKS itu baik tingkat provinsi maupun nasional ya bidang lomba refrigerator. Dari Rangga dulu, itu sejauh mana persiapannya dan bagaimana proses lombanya? Untuk persiapannya saya melakukan latihan kurang lebih 2 minggu. 2 minggu aja? Ya, hanya 2 minggu. Lalu juga belajar untuk apa ya? Mungkin sedikit rumus-rumus untuk menghitung. Oh, ada hitungannya ya? Ya, ada hitungannya. Ada teorinya juga ya, berarti ada. ya? Berarti bukan hanya praktek cak-cek, satu badut gitu ya? Ya. Oke. Prakrinya di mana Rangga? Saya prakrinya di Polytron. Polytron. Memang ada kompetensi yang sesuai dengan bidang lomba ini nggak? Ada. Tentang refrigerator. Iya. Memang sering instalasi seperti itu. Iya. Oke. Pak Mursid, ini kendala apa sih yang dihadapi selama persiapan? 2 minggu katanya Rangga ya? Bener nggak Pak Mursid 2 minggu itu? Kalau persiapan memang kita hanya 2 minggu. Untuk kendala, alhamdulillah dalam pelaksanaan kita pada saat pelatihan itu tidak terlalu ada ya. Kendala teknisnya mungkin yang paling banyak nanti spesifikasi bahan saya kira. Oh, berarti Karena refrigerator pada saat ada nanti macamnya. kita lomba, sebelum technical meeting kan kita hanya mereka-reka. Yeah. Nah, pada saat setelah selesai technical meeting, nah disitulah nanti kita harus adaptasi lagi dengan bahan atau peralatan yang baru. Oh, berarti itu technical meetingnya berapa hari sebelum pelaksanaan? Kalau kemarin kurang lebih kira-kira 1 minggu kayaknya, 1 minggu sebelum pelaksanaan. Oke, saya tanya ke Rangga. Ini kan kemarin kamu juara 1 nih. Itu LKS-nya tingkat apa? Wilker berapa? Tingkat Wilker 3. Wilker 3 itu meliputi daerah Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Gondang Legi. Gondang Legi Kabupaten Malang. Oh iya Pak, ikut kabupaten. Ya, Mojokerto termasuk juga nggak Pak? Mojokerto ikut juga ya, ikut Wilker 3. Tulungagung, berarti banyak ya, menyisihkan sekian kabupaten juara 1 loh. Berapa peserta sih?
12 peserta. 12 peserta. Kamu nomor 1. Yang paling berat saingannya? Yang paling berat Kediri, Pak. Kediri. Iya. Ini selisih nilainya tipis ya? Iya. Untuk yang instalasi. Oke. Untuk instalasi selisih nilainya tipis. Iya. Saya tanya ke Pak Mursyid dari sudut pandang pembimbing. Kalau bagaimana sih caranya membentuk sebuah talenta, Pak? Yang dimana asal SMP-nya kita tidak tahu. Ibaratnya mutiaranya terpendam gitu, Pak ya. Ini kan SMP-nya Islam Karangploso. Bukan meremehkan. Kadang orang sudut pandang orang luar itu kan kalau dari SMP swasta, sekolah swasta kan diremehkan. Bagaimana bisa menjadi seorang mengasah batu menjadi permata itu gimana ceritanya? Ale ya, tapi memang betul adanya ini. Ya, jadi gini, memang karakter anak-anak itu kan beda-beda dalam satu kelas. Nah, awalnya memang kita enaknya di sini adalah pada saat kita pembelajaran setiap hari, kurikulum kita itu kan sinkron antara kebutuhan industri dan kebutuhan sekolah. Oke. Nah, berarti sehingga sudah sebelumnya ada kerjasama ya? Salah satu yang mendukung, salah satunya dari segi kurikulum. Ya, kurikulumnya. Nah, kemudian yang kedua dari tekad teman-teman agar nanti dari kurikulum itu 100% kita tuangkan ke anak-anak. Oh, gitu. Nah, gitu. Endingnya nanti pada saat prakerin, kemudian pada saat pembimbingan setiap hari itu kita maksimalkan. Oke, jadi kurikulum itu semacam pedoman untuk sebuah jurusan apa aja yang harus dipelajari gitu, Pak ya? Betul. Dan teknik dan cara pengajarannya ada di guru pengajar masing-masing. Tentunya dari jurusan audio video, Pak. Ya, karena memang kita beda, Pak. Jadi kalau selama ini kan teknik audio video itu kan ya mengarahnya ke audio dan video. Nah, nilai plusnya di tempat kami di SMK BGR 3 itu kan salah satunya adalah kita mempunyai beberapa kompetensi di luar kompetensi yang ada di nasional. Sehingga karena ini sinkron dengan kurikulum di pihak industri, nah ini enaknya kita di situ. Oke, berarti kalau kita bicara teknik audio video yang dipelajari bukan tentang audio dan video saja, Pak? Bukan. Contohnya? Kan nanti ada namanya home appliance. Home appliance, kemudian saya nanti paham nih. home appliance itu sederhananya gini. Home appliance itu kalau peralatan yang sering kita pakai setiap hari. Di rumah tangga. Contoh di rumah tangga. Contohnya nanti kulkas, AC, kemudian peralatan-peralatan pendingin lainnya, kemudian di situ juga banyak kok yang dipelajari. Oke, berarti Rangga nih misalkan ada trouble di rumah, kulkasnya ibu rusak, blender tangga rusak, itu kamu bisa memperbaiki berarti ya? Bisa, Pak. Kamu bisa trouble sendiri terus diperbaiki sendiri bisa ya? Berarti kamu bisa ngerjain orang tua kamu ya? Jadi kulkasnya dirusak gitu terus, Bu tak perbaiki, ongkosnya 500.000 padahal ya gak dirusak, di trouble sendiri, gitu bisa ya? Oke. Kalau gitu saya mau tanya ke Rangga lagi. Apa sih, dulu kan kamu dari SMP Islam. Iya. Kenapa kok tiba-tiba masuk jurusan audio video? Ada kesengajaan nggak? Atau memang niat? Atau memang wis aku gak keterima ndek iki terus cadangan atau gimana? Memang niat sih, Pak, dari awal. Iya. Kenapa kok tiba-tiba milih audio video dulu? Karena saya dari SD mungkin sudah suka elektronika, Pak. Sudah suka elektronika, nyoder-nyoder gitu. Iya, nyoder-nyoder. Terus SMP-nya saya ya praktek-praktek di rumah gitu, Pak. Belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Bongkari mesin cucinya orang tua gitu. Ya, belum sampai mesin cuci, Pak. Belum sampai. Ya. Ya kayak center-center itu biasanya ya. Center. HP belum sempat. Oh, sempat sudah. Pernah habis berapa HP? Banyak, Pak. Oh, banyak HP buat uji coba. Tapi memang ilmu itu mahal harganya. Oke. Pertama kali kamu masuk SMK BGR 3 Malang, tahu jurusan ada audio video, apa yang ada di benak kamu? Yang ada di pikiran saya di audio video Sekariga itu hanya belajar tentang audio dan video, tapi ternyata tidak, Pak. Ya. Audio video itu kamu pernah membayangkan kita belajar nyuting terus ngutek-ngutek sound system? Pernah, Pak. Membayangkan itu nggak? Membayangkan itu juga. Tapi sampai sekarang ada penyesalan salah milih jurusan? Nggak ada. Membayangkan nggak tiba-tiba jadi juara LKS, Wilker, ngalahkan 12 peserta sekian kabupaten? Enggak, Pak. Tidak membayangkan. Perasaan kamu? Bangga sekali. Orang tua? Orang tua? Iya. Dapat hadiah apa dari orang tua? Dapat hadiah apa, Pak ya? Tidak bisa Iya, tidak bisa. Namanya perjuangan sama kemenangan itu rasanya mungkin secara material
ada, atau kalau materi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis, tapi kebanggaan untuk diceritakan ke anak cucu ya nanti ya. Pak Mursyid, ini Pak Mursyid, apa namanya? Pak Mursyid kan salah satu guru senior di jurusan audio video ya. Kira-kira sebenarnya kendala yang paling mendasar untuk membentuk anak bisa jadi juara itu apa sih Pak Mursyid? Yang harus dihilangkan oleh anak-anak zaman sekarang untuk bisa jadi juara itu? Kendala itu salah satunya yang paling pokok adalah di sikap aslinya. Attitude, Ya, soft attitude-nya. skill, Jadi ya di kan? soft skill-nya itu yang harus kita bentuk dari awal, karena kan siswa kita itu kan kebanyakan dari SMP ke SMK. Nah, kita tidak tahu berbagai macam attitude, kemudian sikap dan lain sebagainya, sehingga pada saat nanti nyampe di jurusan kita harus membentuk itu dulu. Oke, karakter berarti pemirsa ini ya. Ya. Jadi kalau masalah skill itu nomor 2 Pak ya, bisa dipelajari ya kemampuan. Kalau skill saya kira bisa dipelajari nomor 2 lah. Nomor yang 2, penting attitude dulu, attitude dulu. kemudian nanti baru skill. Kalau nih skillnya ini anak dari awal dulu masuk sudah kelihatan belum Pak? Kalau dari awal dulu masih belum sih. Masih belum ya? Pada saat nanti kita melakukan mentoring setiap hari di kelas, nah dari situlah nanti bakat itu akan muncul. Bakat itu akan Ya. muncul. Nah dari situlah nanti kita lihat ada potensi apa enggak. Ya. Karena kalau hanya kita mengandalkan keahlian, ya kompetensi saja, tapi sikap tidak terlalu bagus, nah itu nanti akan jadi kendala. Sehingga nanti antara sikap dan kompetensi keahlian itu harus balance, Harus imbang. harus imbang. Tapi Sehingga yang nanti kita bentuk karakter. ya karakternya dulu, sehingga nanti pada saat lomba atau pada saat kesehariannya, nah disitulah nanti anak bisa menentukan keputusan apa yang harus dilakukan. Jiwa bertarungnya, Iya. siap kerjanya, disiplinnya. Disiplin yang penting. Karena kalau kalian tahu sebenarnya masalah terlambat itu bukan karena kebiasaan atau bukan karena kita belum terbiasa masuk pagi, masuknya terlalu pagi, bukan. Tapi karena itu karakter aja memang sering terlambat. Kita mau masuk jam 7, masuk jam 8, masuk jam 12, kalau kamu sering terlambat, pasti terlambat. Dan itu terjadi, ya Pak. Iya. Jadi seperti anak-anak yang dulu nih, kita harus akui benar, yang itu memang karakter. Tidak selalu kayak anak sekarang mungkin Pak ya. Iya. Kalau dulu, fasilitas seperti apa ini, kursi yang saya duduk ini kursi zaman dulu banget. Ini kursinya model kursi kafe, yang kesenggol sedikit, sering goblang, mungkin banyak yang jadi korban. Tapi kalau masalah mental juara, saya kira zaman dulu patut diakui jempol ya. Jadi benar-benar mentalnya itu sudah sekeras baja. Nggak kayak zaman sekarang. Kerja luar kota sedikit sudah bingung kalau mau pulang dan seterusnya. Kalau enggak, kamu cita-citanya mau kerja atau kuliah? Kalau saya sih kerja Pak, kerja. Sudah, pengennya kerja di mana? Punya bayangan nggak? Punya Pak. Di mana? Kalau bisa sih masuk Politron Pak. Bisa masuk Politron, tempat praktik dulu nggak? Iya. Sudah sempat ada hubungan untuk tes ke sana? Ditawari atau ada? Ada Pak, ditawari Pak dulu Pak. Tapi di bagian gudang. Bagian gudang. Kamu Iya. sering nggak bagian gudang? Saya inginnya di bagian teknisi Pak. Karena yang sesuai dengan Iya. kemampuan. Oke. Jadi memang kalau sudah punya skill itu kita mau ngapain aja gampang ya. Iya. Oke. Kalau Rangga nih untuk adik-adik kelas khususnya dari SMP Islam lalu dari semua SMP yang mau masuk ke SMK, bagaimana pendapat kamu tentang SMK PGRI 3 Malang? Jadi untuk SMK PGRI 3 Malang ini sangat beda dengan SMK-SMK lainnya. Ya untuk adik-adik saya di SMP jangan ragu untuk memilih sekolah dan khususnya di jurusan audio video di Skariga ini sangat hebat sekali. Menyenangkan. Ya? Menyenangkan. Banyak juga yang dipelajari beda dengan SMK-SMK lainnya. Jadi kamu bukan hanya kalau jurusan audio video bukan hanya mempelajari tentang Audio video saja. tentang video shooting, sound system, tapi semuanya. Semuanya Pak. Itu Pak Mursyid sendiri pesan untuk calon adik sama calon alumni bagaimana sebagai seorang pelajar yang sekarang dihadapkan oleh masalah belajar yang sudah jarang sekali tatap muka dengan kondisi seperti ini. Baik, untuk adik-adik yang mau gabung di teknik audio video, saya kira nanti jangan ragu lah, karena memang
kita itu beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita di teknik audio video ini sudah menularkan banyak alumni yang sekarang sudah sukses di berbagai bidang, tidak hanya di bidang audio video, tapi di industri, kemudian ya lintas industri sudah ada, kemudian di perusahaan-perusahaan yang besar sudah ada, ataupun wirausaha. Nah, sudah banyak alumni kami yang di teknik audio video itu sudah mempunyai usaha sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan di anak-anak di sekarang ini, karena memang untuk kedepannya itu kan lapangan kerja semakin sempit, mau tidak mau kita harus wirausaha. Salah satunya di situ. Kita jadi tidak bergantung pada orang lain, ya, tapi pada jari tangan kita sendiri. Oh juga gitu dari pengalaman 5 tahun, setelah itu buka sendiri ya, tanggal servis gitu jadi ya. Oke. Jadi mungkin ini saja. Oh ya, Pak Mursyid, kalau boleh tahu, elektronika punya akun Instagram nggak? Buat mungkin ada orang yang pengen kepo aktivitas kegiatan belajar di jurusan elektronika atau audio video. Kalau di kami kita ikut di Skariga semua ya. Jadi intinya kita terfokus di situ. Memang ada di setiap kelas anak-anak ada yang buat sendiri terkait dengan kelasnya. Iya, ada official sendiri. Nah, itu yang sampai saat ini masih rame sih di anak-anak ya. Karena memang di alumni kami kan sekian banyak itu biasanya saling terkonek ya, atau terhubung ya di situ. Kemudian kalau di elektronika untuk zaman saat ini memang elektronika itu kedepannya akan semakin maju. Intinya sekarang yang semua mekanik akan dijadikan elektrik, akan dijadikan elektronika, di mana nanti kontrol dan lain sebagainya. Nah, di anak teknik audio video tidak hanya belajar audio dan video saja ya. Ada salah satunya kita belajar sekarang ini lagi kita kembangkan terkait dengan pemrograman. Ya, nanti kita implementasikan di contoh sederhana, kita IoT ya. Kayak smart home, kemudian kita ajari bagaimana sih anak-anak itu membuat sebuah benda dari kita mendesain, kemudian kita bentuk menjadi sebuah benda nyata menggunakan teknologi 3D print. Nah, ini yang coba kita kembangkan di teknik audio video. Kenapa? Karena nanti kedepannya kan revolusi industri 4.0 itu kan akan mengarah ke situ. Mau tidak mau, anak-anak yang di teknik elektronika, terutama di audio video dan di elektronika industri, harus kita tanamkan di situ. Sehingga nanti kedepannya alumni atau anak-anak yang masuk di jurusan kami di elektronika itu paham, oh ini loh perkembangan teknologi, dan bisa bersaing dengan orang lain, dunia luar. Jadi benar sekali, di dunia 4.0 bahkan sekarang 4.0 semua serba otomatis ya. Ada IoT, smart home, atau kalian yang pernah masuk hotel itu kenapa bisa kuncinya hotel pakai kartu, itu salah satunya. Ya, salah satunya di situ. Bahkan mungkin ini si Rangga, Pak Mursyid bisa mau kamu bikin sepeda motor yang kontaknya dari kartu KTP itu kan bisa juga Pak ya? Iya, kalau sekarang kayaknya sih lebih enak ke face detector ya. Pakai face Iya, jadi wajah kita nanti tinggal nampang di depannya dashboard, otomatis nanti akan starting. aja elektronik, akses Iya. sekarang elektronik, semuanya serba elektronik. Jadi sangat tidak salah sekali apabila kamu mempunyai minat dan keinginan untuk belajar di jurusan teknik elektronika dan audio video di SMK PGRI 3 Malang. Oke, kalau mau pengen kepoin aku, kita ada di Skariga Official atau di YouTube TV dari SMK PGRI 3 Malang, di mana SMK PGRI 3 Malang saat ini masih buka pendaftaran jalur Pakmat sampai tanggal 25 Februari. Oke, jadi itu saja obrolan tawur hari ini, tanya jawab agak ngawur, ada di SMK TV, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Rangga.